Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek sistem pakar yaitu sistem identifikasi penyakit pada tanaman padi. Saya sendiri Dela Firgitania. Saya Evawati Tampu Bolon. Dan teman saya satu lagi adalah Alsandi Maulana. Baiklah, yang pertama kali adalah pengertian dari sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai ataupun meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud adalah orang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Suatu sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar. Basis pengetahuan yang diperoleh diambil dari pengalaman seorang pakar maupun teori-teori yang ada pada bidang yang spesifik saja. Oleh karena itu, sistem pakar akan memiliki keterbatasan. Nah, sistem pakar yang akan kami rancang dalam proyek ini merupakan sebuah sistem pakar yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman padi, di mana sistem ini dibuat dengan cara mengamati ciri-ciri penyakit yang menyerang tanaman padi, sehingga sistem ini bertujuan untuk mempermudah para petani untuk mengidentifikasikan penyakit apa saja yang telah menyerang tanaman padi para petani tersebut. Nah, di sini ada bagian representasi pengetahuan, basis pengetahuan, dan juga inferensi. Apa sih representasi pengetahuan? Representasi pengetahuan itu adalah proses bagaimana pengetahuan dipresentasikan untuk membentuk basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan itu sendiri adalah proses yang bertujuan untuk membuat rule ataupun aturan yang nanti digunakan pada tahap inferensi. Sedangkan inferensi adalah proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan suatu informasi baru yang diperoleh dari informasi sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Eva. Kepada Eva dipersilakan. Ya, selanjutnya yang perlu diidentifikasi pada tanaman padi yaitu pada bagian daun, pangkal leher, dan batang. Karena terdapat beberapa penyakit yang dapat menyerang bagian-bagian itu, yang mana setiap bagian menunjukkan gejala yang berbeda-beda, sehingga sistem ini menggunakan metode forward chaining. Next. Pertama, representasi pengetahuan. Sebuah sistem dari sekumpulan fakta yang dapat digunakan untuk menjawab pernyataan dengan menjawab benar atau salah. Dan representasi yang digunakan yaitu representasi prosedural. Next. Ini merupakan bagian dari diagnosa penyakit pada tanaman padi, di mana bagian pertama menyerang daun, itu terbagi atas 4, yaitu akibat bakteri hawar daun, kedua bakteri daun bergaris, ketiga bercak daun, dan keempat blaster daun. Bagian kedua menyerang pangkal leher, di mana penyakitnya itu yaitu blaster leher. Yang ketiga itu menyerang batang yang mengakibatkan pada bagian batang terdapat penyakit hawar pelepah. Yang masing-masing penyakit itu memiliki ciri-ciri tersendiri atau berbeda satu sama dengan lain yang dapat dilihat pada video ini. Next. 2. Basis pengetahuan. Berisi pengetahuan dalam penyelesaian masalah yang mana basis pengetahuan yang digunakan yaitu penalaran berbasis aturan atau rules-based reasoning. Pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if-then. Next. Berikut ini merupakan keterangan dari rules yang akan digunakan pada sistem pakar yang akan kami bentuk nantinya. Next. Ya. Terdapat 30 rules yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibentuk. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Alsandi. Silakan.
Selanjutnya itu ada forward chaining. Pada project kita ini kita akan menggunakan forward chaining karena dari gejala-gejala atau fakta yang telah diketahui, maka akan diketahui penyakitnya. Penyakitnya menyerang bagian mana, bagian daun, bagian batang, atau bagian malai. Nah, ini ada contohnya. Tanaman padi memiliki penyakit pada daun yang disebut bakteri daun bergaris dan bercak pada tepi daun dan bukan merupakan gejalanya. Dari pernyataan di atas dapat diketahui beberapa fakta, yaitu bakteri daun bergaris, yang mana kita singkat BLS, dan bercak pada tepi daun disingkat jadi A. Lalu untuk mendapatkan fakta-fakta baru, maka membutuhkan aturan-aturan yang ada seperti pada tabel di bawahnya. Kita akan menggunakan aturan R1 untuk mengetahui fakta baru bahwa A itu bisa menjadi BLB, dan menggunakan aturan R10 yang mana jika bakteri daun bergaris maka yang diserang itu adalah bagian daun. Kemudian dari hasil fakta R1 kan mendapatkan fakta baru yaitu BLB. Nah, fakta itu dilakukan lagi aturan R11 yang mana menjelaskan bahwa daun mengalami penyakit BLB. Selanjutnya, nah ini pohon inferensinya. Bisa dilihat dari fakta yang ada akan diturunkan sampai mengetahui penyakit yang dialami oleh tanaman padi tersebut. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Deola. Baiklah, presentasi dari kelompok 6 cukup sampai di sini. Jika ada salah ataupun hal-hal yang tidak baik yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.